Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang ekonomi terbuka atau ekonomi per sektor. Pengertian ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, yang mana di dalam perekonomian tersebut terdapat sebuah rumah tangga, rumah produksi, negara, dan luar negeri, di mana dalam realitasnya hampir seluruh negara yang ada di dunia mengikuti sistem perekonomian terbuka, yang artinya melakukan ekspor dan impor. Selanjutnya, konsekuensi dari ekonomi terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka ini berarti ada pasar keempat yang dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri. Nah, adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya konsekuensi penting yang menyangkut 3 konsep. Yang pertama, permintaan agregat, yang kedua, jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir adalah harga barang atau jasa. Sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, perusahaan, di mana perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, yang pembayaran pajak tersebut menjadi sebuah pendapatan untuk pemerintah. Lalu, perusahaan mengeluarkan alat-alat produksi untuk rumah tangga, maka akan menjadi pendapatan untuk rumah tangga. Begitu juga apabila perusahaan membeli alat produksi atau mengimpor dari luar negeri, maka itu menjadi pendapatan untuk luar negeri. Berikutnya, komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut dibutuhkan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksinya atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentu impor juga ada 4. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negara. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang terakhir, cita rasa konsumen. Keimbangan perekonomian terbuka. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, investasi swasta. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Keempat, ekspor. Dan yang terakhir, pengeluaran ke atas impor. Keimbangan perekonomian terbuka kedua. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional yang dikurangi dengan pajak-pajak. Lalu pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan diimpor lalu ditabung. Yang terakhir adalah perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Islam mengenai perdagangan dan perniagaan adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.